Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Kini Mataku tertuju padamu. ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Shalom pemirsa umat Kristiani dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruro bisa kembali menyapa Anda dalam Kabar Sukacita. Dan untuk itu tema kita hari ini yaitu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Telah hadir juga bersama saya saat ini Evangelis Ruvaldo Rantung, STH. Beliau merupakan pelayan di GPIG Jemaat Immanuel. Shalom. Shalom, Bu Apa Stevi. kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Pemirsa di rumah dan Bapak Evangelis, sebelum kita bersama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita akan awali dengan doa dan minta kesediaan Bapak untuk menuntun kita dalam doa.
Pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian yang akan kita baca ini, kita minta pertolongan Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang telah dilantunkan, hanya karena pertolongan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami Tuhan yang telah merasakan pertolongan, kemurahan yang luar biasa daripada-Mu, kami mau mengarahkan hati dan pandangan kami kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun ingin hidup kami menjadi hidup yang boleh menyenangkan hati-Mu. Namun bagaimanakah kami punya hidup yang menyenangkan hati-Mu kalau kami tidak tahu apa yang Engkau sukai? Bagaimana kami tahu apa yang Engkau sukai kalau kami tidak membaca firman-Mu? Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Mohon Roh-Mu menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami tidak terjebak dengan pikiran dan hikmat manusia yang terbatas, tetapi kami boleh diarahkan kepada kebenaran. Dan kebenaran-Mu itu Tuhan, boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami, firman yang menghidupkan kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayat 21 sampai ayat 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 itu berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar hutangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Jadi dari pembacaan kita tentunya apa yang bisa menjadi latar belakang pengambilan tema dan pembacaan kita pada saat ini? Ya,
tema kita kan tadi seperti yang dikatakan, Ya. tidak menyimpan Kesalahan. kesalahan orang lain, atau dengan kata lain melepaskan Ya, pengampunan. Saya rasa ini hal yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Oke, ya. Baik itu di dalam kehidupan kita pribadi, ketika mungkin di dalam bersama dengan rekan kerja kita, di dalam keluarga atau rumah tangga kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Karena ini berbicara mengenai relasi Ya. atau hubungan Hubungan. kita dengan orang lain. Nah, seringkali ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita kan menyadari ternyata saya itu berbeda dengan misalnya Ibu Stevi. Saya punya pemikiran yang berbeda. Saya punya pendapat yang berbeda. Saya punya cara menyampaikan pendapat yang berbeda. Saya pula punya perilaku, bahkan cara memperlakukan orang berbeda dengan Ibu Stevi. Tetapi seringkalinya yang terjadi ketika kita berelasi dengan orang lain, seringkali terjadi perkataan atau perbuatan yang membuat kita tidak nyaman, atau bahkan membuat kita tersakiti. Nah, seringkali itu tidak terselesaikan. Tidak terselesaikan dalam artian tidak pernah kita bahas, kita simpan dalam hati. Ya, mungkin karena budaya kita ya tidak menyampaikan. Kita simpan dalam hati, akhirnya jadi kepahitan, dendam. Makanya kita lihat yang terjadi adalah seperti anak yang kepahitan terhadap orang tua, bahkan di dalam gereja ada jemaat kepahitan kepada majelis, bahkan mungkin hamba Tuhan. Dan yang kita lihat tidak jarang ada yang berpindah gereja karena itu tadi menyimpan kesalahan. Saya rasa itu. Jadi kalau kita lihat di ayat yang ke-21 dan 22, Bapak yang Valis diterangkan bahwa pengampunan kita itu adalah 70 kali 7. Maksudnya apa? Ya, memang ketika kita melihat angka-angka ini, kita tergoda untuk sekali lagi seperti mematenkan, ternyata harus 70 kali 7. Tetapi ketika kita melihat ini, sebenarnya ketika Petrus datang bertanya kepada Tuhan Yesus, itu ada latar belakang orang Yahudi itu mengampuni itu batas 3 kali. Ada di dalam firman Tuhan mengatakan batas 3 kali Tuhan tidak lagi memberi kesempatan. Makanya itu dijadikan dasar. Jadi cuma 3 kali. Sama dengan Torang kan sering bikin begitu tuh. 1 kali kita ampuni, 2 kali kita ampuni, jangan 3 kali. Iya, sebatas itu. Betul. Tapi di sini Petrus bilang 7 kali. Jadi artinya dia tambah lagi DP. Istilahnya batas yang ada. Ya. Mungkin menunggu Tuhan Yesus mau bilang apa. Ini saya sudah tambah 2 kali lipat bahkan lebih. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Luar biasa. Luar biasa, banyak sekali ya banyak sekali sebenarnya. Kalau orang mau hitung kan 490 kali berarti. Tetapi di sini Tuhan sedang mengatakan esensinya bukan di berapa kali, tetapi sikap hati kita, yaitu mengampuni tanpa hitung-hitung. Mengampuni, dan mengampuni. Jadi tidak ada batas sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Unlimited kalau Unlimited. Iya. Jadi kalau Petrus dia sudah pakai di dalam pikirannya 7 kali jauh batas. Ternyata Tuhan Yesus bilang, enggak. Selalu. Luar biasa sekali ya. Kalau dari pembacaan kita di sini, kenapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan raja dan hamba-hambanya sebagai perumpamaan untuk pengampunan itu sendiri? Kalau kita lihat di bagian ini, memang ya Tuhan Yesus kalau mau mengajarkan sesuatu pasti salah satunya pakai perumpamaan. Perumpamaan itu kan memang tidak nyata. Benar. Tetapi cerita itu ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Dan yang disampaikan itu adalah prinsip kerajaan surga. Dikatakan seperti raja yang melakukan perhitungan. Kan tadi dikatakan ada satu hamba
dia hutang 10.000 talenta. Talenta ini alat ukur, ya, seperti mata uang begitu. Dia hutang 10.000 talenta, tidak mungkin. Kalau orang lihat di zaman itu 10.000 talenta itu sangat banyak. Karena satu talenta mungkin orang sedikit berhitung, kita sedikit berhitung. Satu talenta itu nilainya 6.000 dinar. Sementara upah kerja seorang budak satu hari itu 1 dinar. Jadi kalau mau bilang, kalau mau bayar satu talenta saja, dia harus kerja 6.000 hari. Itu pun kalau dia tidak ada pengeluaran, makan dan lain-lain. Iya, betul. Artinya 6.000 hari tanpa makan, baru dia bisa bayar satu talenta. Bagaimana dengan 10.000 talenta? Betul. Kali jo itu, 6.000 kali 10.000 berapa? 60 juta. Jadi artinya dia berhutang, tidak mampu dia bayar. Tetapi di sini dikatakan tergeraklah hati sang raja oleh belas kasihan. Maka akhirnya sang raja itu menghapuskan, kalau orang pakai istilah memutihkan ya. semua yang menjadi hutangnya. Tapi menariknya, ketika kita lihat di sini setelah dia terbebas, dia ketemu dengan temannya. Nah, temannya di sini dikatakan cuma berutang 100 dinar. Tapi apa yang terjadi? Dia tangkap, dia cekik, dia bilang bayar hutang. Sang hamba itu yang menjadi temannya itu, kemudian dia bilang, bersabar, saya akan bayar. Tapi yang terjadi dia tidak dengar. Dia laporkan, akhirnya ditangkap. Tetapi kemudian ternyata ketahuan oleh sang raja. Dan akhirnya dikatakan sang raja kemudian menghukum ia. Seperti yang dikatakan. Maka sebenarnya perumpamaan ini mengajarkan, DP inti ada di ayat 35. Dikatakan kalau kita menerima pengampunan seperti si hamba yang pertama menerima pengampunan, maka haruslah kita mengampuni. Mengampuni padahal porsinya lebih kecil kan? Lebih kecil, ya. Dibandingkan dengan yang telah kita terima. Jadi seharusnya kalau kita terima banyak, kita bisa keluarkan sedikit sebenarnya. Nah, itulah yang dimaksudkan perumpamaan ini. Kalau sudah terima pengampunan yang besar, jangan jadi seperti hamba yang pertama yang tidak mau melepaskan pengampunan sedikit. Ya, ini menarik sekali perbincangan kita tentang pengampunan. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Sukacita. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah
bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Sukacita dengan tema tidak menyimpan kesalahan orang lain. Baik, tadi Bapak Evangelis sudah jelaskan bagaimana sebenarnya kita mengampuni di tengah-tengah ya. Bagaimana sebenarnya sikap kita diampuni. Nah, sekarang ini Bapak Evangelis, di sini dikatakan bahwa ada konsep di mana kita selaku orang percaya diampuni. Kita diampuni dulu. Apakah kita diampuni dulu baru kita bisa mengampuni, ataukah kita diselamatkan dulu baru kita bisa mengampuni? Ya, Ibu Stevi, jadi pertanyaannya kita diampuni dulu Ya. baru mengampuni. Ampuni, ya. Ya. Saya bisa kalimatkan diampuni dan diselamatkan itu satu kali ya. Oke. Jadi mungkin pertanyaannya apakah kita diampuni dulu baru kita mengampuni, mengampuni, ya. atau kita mengampuni dulu baru diampuni. Ampuni. Jadi jawabannya adalah seperti perumpamaan tadi, kita diampuni dulu Ya. baru kita bisa mengampuni. Karena di ayat 33 dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Oke, Jadi ya. sebenarnya yang pertama kali mengampuni itu Tuhan. Baru habis itu kita. Ya. Tuhan yang lebih dulu, Mengampuni. bukan kita yang lebih dulu. Ya kan? Seperti itu. Cuma seringkali yang menjadi pertanyaan kita sebagai jemaat Ya. atau sebagai orang yang percaya, ada di bagian doa Bapa kami Ya. yang berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Nah, kalau kita cermati kalimat itu, seakan-akan kesannya Tuhan baru akan mengampuni kita Ya. ketika kita berhasil mengampuni orang Iya, lain. iya, benar. Jadi kan akhirnya urutannya ini kita jadi bingung. Iya, Jadi Tuhan lebih dulu mengampuni atau kita dulu yang mengampuni baru kita Ampuni, diampuni. iya. Saya yakin bagian ini tidak sedang memberitahu kita bahwa kitalah yang lebih dulu mengampuni. Oke, ya. Karena memang benar kita terima pengampunan dari Tuhan dulu, baru kita kalau bisa pakai bahasa Inggris kita di enable untuk bisa mengampuni orang lain. Karena seperti ada satu pujian yang berkata juga, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Jadi apa-apa Tuhan lebih dulu. Tuhan mengajarkan kita, baru kita belajar dan mengikuti Dia. Cuma bagian ini, maksud dari kalimat ini di dalam doa Bapa kami, itu mari kita melihat doa Bapa kami itu adalah doa yang dipanjatkan oleh anak Tuhan Oke, ya. yang benar-benar bergumul untuk mengampuni. Misalnya di bagian ini. Maka ketika ia berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka maksudnya adalah dia sadar ketika mengampuni orang itu susah sekali. Iya, betul. Tetapi dia terlebih sadar bahwa ketika Tuhan mengampuni dia itu lebih susah. Lebih susah, betul. Karena lebih banyak yang dia lakukan salah kepada Tuhan dibandingkan yang orang lain lakukan kepada dia. Maka di bagian ini orang anak Tuhan yang penuh kerendahan hati, maka ia akan berkata, Tuhan, saya ini sadar bahwa saya ini sebenarnya sulit diampuni. Tetapi Tuhan tolong ampuni saya. Sebagaimana saya berusaha untuk mengampuni orang yang bersalah. Jadi sekali lagi ini tidak memberi kesan kita mengampuni baru Tuhan mengampuni kita. Tetapi ini menunjukkan bahwa sekali lagi yang dikatakan urutannya adalah Tuhan lebih dulu. Baru kita belajar dari Tuhan. Mencontoh dari Tuhan. Sebagai Jadi contoh. seperti itu. Iya, ini menarik sekali. Mungkin ada pertanyaan dari singers terkait tema kita tidak menyimpan kesalahan pada orang lain. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Gina.
ini saya mau memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, Saudara Evangelis Valdo. Nah, tadi kami sudah mendengar bagus sekali renungan firman Tuhan tentang mengampuni, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jujur mungkin semua manusia yang ada di muka bumi ini tentu ingin sekali mengampuni, ya. Ya. Cuman pada kenyataannya Sulit ya. sulit. Ya, sulit itu karena mungkin situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa cepat mengampuni, ada yang sedang, ada yang lama sekali, Iya, atau iya. bahkan ada yang memang istilahnya sudah jadi dendam kesumat, jadi dia sudah akan lupa itu seumur hidupnya. Nah, di saat ini yang ingin saya tanyakan dari saudara narasumber, bagaimana tips yang bisa dibagikan sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa mengampuni orang lain, namun prosesnya itu lebih cepat. Karena tiap orang masing-masing mungkin memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi tips dan trik bagaimana Tips bisa dan mengampuni lebih cepat. Karena Luar biasa. tergantung permasalahan yang dihadapi, kadang bisa lebih cepat kami maafkan atau lebih lambat kami dimaafkan. Satu hal mungkin kita perlu luruskan, hal yang butuh pengampunan itu sesuatu yang menyakiti kita. Ya, Kalau sesuatu yang cuma cincai lah, cuma biar itu tidak perlu sebenarnya Iya. pengampunan. Betul. Yang perlu pengampunan adalah ketika sesuatu dengan sangat berat ditujukan kepada kita Iya. dan kita merasa sangat tersakiti. Sakiti. Dan betul yang dikatakan oleh saudari Gina. ya. Memang mengampuni itu bukan hal yang mudah. Bahkan dikatakan tadi jadi dendam. Ketika itu tadi yang saya katakan, ketika kita tidak pernah menyampaikannya, kan rasa sakit hati yang dipendam lama-lama jadi kepahitan, Iya. dan kita jadi sangat sensitif. Iya. Dikorek sedikit saja marah luar Iya, biasa. iya, betul-betul. Ya kan? Tetapi memang satu hal, pergumulan mengampuni itu bukan hal yang mudah. Ya, Selama kita ada di dalam kedagingan kita, setiap manusia itu dikatakan punya yang namanya ego, iya, ya kan? ego terkait ego. Mengaku salah pun kita susah. Mau mendekati pertama kali pun kita, kalau boleh orang itu saja. Iya, Apalagi dalam hati kita dia yang salah, kenapa saya yang datang gitu. Akan tetapi ya, satu bagian Paulus itu mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dikatakan di dalam perikop itu mengenai manusia lama dan manusia baru. Ketika Paulus mengatakan itu, Paulus mengatakan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya penuh dengan pikiran yang sia-sia dan nafsu yang menyesatkan. Tetapi tanggalkanlah manusia lama dengan segala kebinasaannya dan kenakanlah manusia baru. Saya tidak mengatakan ketika dikatakan hal ini tidak ada pergumulan untuk susah untuk mengampuni. Pasti akan selalu terjadi. Ya, ada kemungkinan kita akan disakiti. Bahkan ya saya pun pernah merasa sangat-sangat sakit. Tetapi dikatakan di bagian ini, Paulus selalu ingatkan, ingat identitas. Ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita diampuni oleh Tuhan, maka itu dikatakan tadi, kenakanlah manusia baru. Manusia baru ini yang seperti apa? Kalau kita baca di dalam Efesus 4, itu Paulus jelaskan, manusia baru itu dikatakan, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Bukan orang mau tunggu-tunggu itu matahari terbenam, tidak. Artinya apa? Kalau ada sesuatu, cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Kemudian yang kedua, kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Jadi itulah manusia baru.
Cuma bagaimana tipsnya? Iya, Ya kan dikatakan amin. bagaimana sih tipsnya? Kalau secara itu mungkin kita Teorinya gampang ya. mendengar sudah biasa mendengar Iya. atau kita gampang untuk mengerti. Tentu setiap orang punya cara untuk mengatasi apa yang menjadi pergumulannya. Saya yakin Tuhan memberikan hikmat. Apalagi ada Roh Kudus, kita bisa mengatur bagaimana kita bergumul. Satu hal yang saya renungkan, orang yang mau mengampuni, satu hal yang butuh ada di dalam hatinya itu kerendahan hati. Karena kita tidak pernah bisa mengampuni Iya. kalau kita tinggi hati, Betul. kalau kita egois, kalau kita merasa oh saya yang benar. Saya untuk apa saya merendahkan diri datang duluan? Apalagi nanti ketika saya datang dimaki-maki lah segala, akhirnya tambah parah Iya. gitu ya. Maka satu hal yang saya rasa tips ini mungkin saya rasa dibutuhkan untuk orang yang mau mengampuni, rendah hati. Karena apa rendah hati? Kita mesti ingat seperti yang dikatakan tadi, anak Tuhan yang rendah hati mengingat ternyata saya salah Pak Tuhan lebih banyak, tapi Tuhan ampuni. Iya. Bagaimana itu? Betul, Saudara-saudara saya yang mungkin dibandingkan saya salah Pak Tuhan cuma sedikit, maka dari itu punya kerendahan hati. Kita juga pernah salah, maka kita mau mengampuni orang lain. Kira-kira seperti itu jawabannya. Iya. Bagaimana? Paham ya? Iya. Terima kasih. Jadi lebih bagaimana sih ada sikap kerendahan hati tentunya dalam untuk bisa lebih mau mengampuni ya. Memang sulit tapi dicoba untuk lebih rendah hati. Manusia baru. Manusia baru. Ingat identitas. Identitas. Ada kadang-kadang kita akan bertanya, mendingan diam saja. Kadang-kadang kita harus berpikir berapa kali untuk bisa mengeluarkan kata-kata kan, Bapak Evangelis. Kalau misalnya kita marah, kadang-kadang apa spontanitas yang kita keluarkan dari mulut kita itu menjadi bumerang buat kita sendiri. Akhirnya jadi ada perdebatan, akhirnya jadi ada kesalahpahaman. Makanya itu akan ada yang namanya clash di antara seseorang gitu. Jadi mungkin bisa lebih diam, bisa seperti itu. Tentunya berbicara mengenai diam atau kita menyampaikan sesuatu selalu mesti berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Oke, ya benar. Beda ya, ketika kita masih bayi rohani, kita remaja rohani, bahkan kita dewasa rohani. Biasanya kalau bayi rohani, segala sesuatu dibilang, tidak bisa mengontrol lidah. Lidah, betul. Sementara kan firman Tuhan bilang, lidah itu seperti api. Kecil adanya tapi bisa bakar hutan berhektar-hektar. Maka orang yang dewasa rohani, yang ingin dewasa rohani, maka dia harus menjaga perkataannya. Sedemikian rupa dia minta Tuhan supaya dengan hikmat dia bisa berkata-kata. Orang dewasa rohani tidak berarti dia tidak pernah salah berkata-kata. Itu dia. Ya kan, semua pasti pernah keceplosan atau salah menilai situasi, akhirnya yang dikatakan ya justru jadi bumerang tadi, justru jadi sesuatu yang menyerang diri sendiri. Tapi sekali lagi, kalau sudah salah, maka jangan lupa minta maaf. Gitu. Tetapi sekali lagi dengan hikmat Tuhan, minta Tuhan untuk bisa menjaga perkataan. Itu saja sih. Nah ini menarik sekali kalau di setiap hari Minggu pastinya di tata cara ibadah pasti ada kita lihat adanya pengakuan dosa. Nah maksud dari setiap ibadah itu ada pengakuan dosa. Mungkin asumsi orang oke tiap minggu ada pengakuan dosa, Senin sampai Sabtu buat dosa dulu, nanti hari Minggu lagi pengakuan. Nah ini sebenarnya konsep yang salah tapi kadang-kadang menjadi lelucon di tengah-tengah jemaat. Betul. Memang kalau berbicara mengenai hadirnya elemen pengakuan dosa di dalam liturgi ibadah, itu memang ada alasannya. Pertama, ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan yang kudus. Benar. Ketika kita datang, justru kita mesti menyadari saya ini yang tidak kudus. Maka perlu pengakuan dosa. Itu didasari salah satunya di dalam Yesaya 6. Ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia, ketika serafim-serafim itu memuji kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Langit bumi memenuhi ya. Seperti itu gitu. Pada saat itu Yesaya itu menyadari, celakalah aku orang yang najis bibir.
Nah, itu salah satu kenapa mesti ada pengakuan dosa di dalam liturgi ibadah. Nah, cuma yang menjadi pertanyaannya Oke, adalah kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Tetap bersama kami di Kabar Sukacita. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Norelomo iya ito mahutato. Norelomo iya ito mahutato. Norelomo iya ito mahutato. Masa dia sampai kekali. Norelomo iya ito mahutato. Norelomo iya Ito mahutato. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dalam Kabar Sukacita dengan tema tidak menyimpan kesalahan orang lain. Baik, tadi kita pending tadi tentang pengakuan dosa. Bagaimana Bapak Evangelis lanjutkan bisa tentang pengakuan dosa itu sih sebenarnya bagaimana esensinya kita sebagai jemaat? Ya. tadi kan sudah dijelaskan bagaimana pengakuan dosa itu ada di dalam ibadah. Itu dia. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita menyadari saya tidak layak sebenarnya. Maka perlu ada pengakuan dosa yang kemudian diikuti dengan berita anugerah. Artinya Tuhan melayakkan kita supaya kita bisa semangat kembali mengikuti Tuhan karena kita tahu kita diampuni. Nah, itu. Tapi seringkali seperti yang ditanyakan tadi, ada orang yang menggunakan momen pengakuan dosa di dalam ibadah itu sebagai akhirnya jadi excuse untuk dia bisa berbuat dosa lagi gitu. Artinya ketika datang ibadah, oh nanti kok hari Minggu begitu. Saya bisa mengaku dosa lagi kan. Jadi logikanya ketika saya bisa mengaku dosa dan diampuni, maka kenapa tidak untuk saya bebas melakukan dosa. Akan tetapi kalau kita mengingat di dalam surat Paulus, itu Paulus pernah mengatakan di dalam satu bagian di dalam surat Roma 6 ayat 1 yang mengatakan apakah anugerah dari Tuhan itu membuat kita lebih giat berbuat dosa gitu. Kan seharusnya tidak seperti itu. Cuma seringkali yang jadi isu ke kita sebagai mungkin orang yang sering datang ke gereja dan juga punya kehidupan di luar, kita sering mengkotak-kotakan kehidupan kita. Artinya begini, kita pisahkan hal-hal yang rohani dan hal-hal yang duniawi. Artinya ketika hari Minggu saya di gereja, maka saya jadi anak manis, apalagi di hadapan pendeta. Oh pendeta, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sangat manis bahkan kalau dilihat. Tetapi itu cuma sebatas di gereja saja, pada hari Minggu saja. Keluar dari gereja, ya bisa dibilang the true self atau diri yang sebenarnya itu yang keluar. Itu karena apa? Karena kita itu memisahkan apa yang menjadi kehidupan kita secara rohani dan juga duniawi. Padahal kan seharusnya tidak. Karena Tuhan melihat kita utuh.
iya kan? Mata Tuhan melihat dari Senin sampai Minggu. Dari jam 6 pagi sampai 5:59 subuh. Jadi artinya di mata Tuhan kita ini utuh, tidak beda-beda gitu. Tidak beda di hari Minggu, tidak beda di hari Senin dan seterusnya. Betul. Jadi sebagai manusia, kita pun harus melihat hidup kita utuh di hadapan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang sulit membuat kita tetap utuh di dalam sepanjang perjalanan, di dalam keseharian kita, pekerjaan kita, sekolah, pergaulan, itu susah sekali membuat kita tetap utuh di mata Tuhan gitu. Saya rasa itu kembali ke kita ya. Kembali ke diri sendiri Kembali lagi. ke diri sendiri. Bagaimana kita jujur, pertama orang yang bisa utuh di hadapan Tuhan, pertama dia harus jujur kalau dia orang yang berdosa. Karena kalau nggak begitu, sama halnya dengan pakai topeng kan ya. Iya, Saya betul. pakai topeng misalnya di saat-saat tertentu saya jadi orang baik. Iya, betul. Tapi ternyata nggak seperti itu. Karena satu, dia tidak menyadari saya orang yang berdosa. Tapi kalau dia menyadari dia orang yang berdosa, maka dia akan mencoba untuk hidup yang jujur. Iya. Makanya ada juga ekstrimnya, ada orang yang terlalu merasa dirinya tidak layak gitu ya. Iya, betul. Sehingga merasa Saking merendahnya sampai, Tuhan kayaknya saya tidak layak untuk menjadi anakmu. Saya tidak layak ini. bahkan pas dipanggil untuk berdoa makan saja jangan Iya, gitu seperti kan, itu, iya iya, kan? bisa. Karena saking merasa tidak layak. Betul. Tetapi justru sikap hati yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan yang jujur, itulah yang memampukan kita untuk, sebenarnya itu kan perjalanan iman. Iya. Kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan, semakin utuh, jujur di hadapan Tuhan. Gitu. Iya. Kadang-kadang orang yang melihat kita yang menentukan layak tidaknya orang ini. Kadang-kadang manusia bukan Tuhan. Kadang-kadang kalau misalnya kita, kayaknya dia tidak layak untuk jadi penatua, menjadi diaken, tidak cocok dia untuk pelayan. Nah ini asumsi kita sebagai manusia kadang-kadang yang melayakkan orang lain, layakkah tidak dia? Iya, memang benar ya. Apalagi di dalam kehidupan kita dengan orang lain, pasti ada namanya pendapat Yes. orang lain. Tapi memang satu hal, kembali ke kita dulu ya. Iya. Kalau kita punya kehidupan yang selalu kita evaluasi ya, apakah saya ini sudah melakukan yang benar atau tidak? Apakah saya jujur di hadapan Tuhan atau tidak? Maka sebenarnya dengan sendirinya orang bisa menilai sebenarnya kalau menurut saya ya. Tetapi kalaupun ketika istilahnya kan dituduhkan kepada kita, tidak seperti diri kita yang sebenarnya gitu. Orang menilai kita tidak layak atau kita layak begitu. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, saya rasa yang perlu kita dengarkan pertama-tama itu suara Tuhan. Bahkan bukan suara kita sendiri gitu. Suara Tuhan, terakhir itu suara orang. Apa yang Tuhan mau dulu? Kalau kita cuma mau menyenangkan hati orang, tidak habis-habis, ya kan? Betul. People pleasing. Dan itu tidak sesuai dengan firman. Karena kita bukan mencari wajah manusia, kita mencari Tuhan. Jadi yang harus kita dengarkan kalau ada pendapat-pendapat yang menilai kita, pertama-tama apa yang Tuhan bilang tentang kita. Itu. Iya. Dari kalau kita lihat tentang pendapat orang terhadap kita, pastinya pemirsa di rumah dan saya pribadi pasti yang tidak luput dari yang nama media sosial ya. Media sosial, semua unek-unek, mulai dari saya ke kamar mandi di-upload status, mulai ada dendam-dendam upload. Nah itu kadang-kadang orang beberapa pertemanan akan menganggap bahwa statusnya ini buat saya. Ini muncullah ketersinggungan, muncullah akhirnya permasalahan-permasalahan. Jadi semakin sulitlah dia mengampuni. Bagaimana dengan modernisasi ini? Memang kalau kita bicara soal globalisasi, modernisasi, teknologi yang berkembang saat ini, seakan-akan dengan adanya globalisasi kan segala sesuatu jadi mudah ya. Betul. Bahkan kita bisa lihat sekarang dari awal mungkin munculnya televisi, kita bisa yang belum pernah pergi ke Jepang misalnya bisa lihat ternyata Gunung Fuji itu seperti itu gitu kan. Itu pengaruh globalisasi. Tetapi salah satu yang jadi dampaknya adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini ketika dimasukkan ke dalam media sosial yang ada saat ini, kita akhirnya ketika kita melihat itu, kita akhirnya merasa terlibat. Iya kan? Bahkan yang tidak ada sangkut pautannya dengan kehidupan kita. Apa yang terjadi di dunia kita rasa kita
di bagian itu kita iya, ada di situ ya. Salah satunya mungkin saya ambil contoh yang Ibu Stevi ada bilang tadi, ya kan, yang dikatakan ketika kita melihat ya status atau postingan orang, iya, akhirnya kita merasa itu diri kita ya, istilahnya gede rasa ya, GR ya, itu ya kan. Jangan-jangan dia bicarakan tentang kita gitu. Jangan-jangan itu tentang kita. Iya. Satu lagi, kita mesti punya hikmat dalam bermedia sosial. Karena sekali lagi itu tadi, globalisasi membuat segala sesuatu seakan-akan berpusat di kita semua Iya, betul, gitu. betul. Dan segala sesuatu ditujukan ke kita semua gitu. Padahal kan tidak seperti itu gitu. Iya. Ya, itu perlu hikmat. Apalagi kalau mau bicara soal ada orang misalnya meluapkan apa yang ada di dalam isi hatinya di media sosial. Apalagi kalau dia sudah sebut inisial atau dia tag orangnya, Iya, ya betul, kan? Itu sangat-sangat sebenarnya sangat-sangat bahaya gitu. Iya. Kalau mau bicara dosa, tentunya kalau sudah di media sosial lebih banyak bukan sih dosanya? Karena artinya semua orang melihat dan akhirnya kalau dia salah gitu ya, semua orang jadi menghakimi. Kan sebenarnya tanggungannya sebenarnya bisa dikatakan lebih berat. Justru dia tidak berhikmat. Dikatakan di dalam firman Tuhan kan kita harus selesaikan secara pribadi, muka dengan muka, ya kan. Kalau mau menegur seseorang harus muka dengan muka dulu. Tapi ini menarik sekali Bapak Evangelis. Ada katakan muka dengan muka. Begitu, iya Bapak Evangelis, saya mau ketemu dengan dia, tetapi dia tidak mau ketemu. Ini sulit. Kadang-kadang ada itu egois tadi itu, dia tidak mau bertemu. Saya tidak mau bertemu dengan dia. Nah, bagaimana bisa selesaikan masalah kalau tidak mau bertemu itu? Tentunya kepada kita ya yang sudah berusaha gitu ya, sudah berusaha untuk memulihkan relasi yang ada. Tentunya satu hal memang kita ada usaha ya. Tapi yang penting kita sudah berusaha sih menurut saya. Itu satu langkah yang sudah baik gitu ketika kita ingin berusaha memulihkan relasi. Tapi satu hal perlu kita ingat, dunia ini adalah dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi mungkin apa yang kita inginkan itu tidak terjadi. Mungkin karena orangnya yang belum siap. Ya kan, kalau kita bicara mengenai mental, mengenai psikis, mungkin orangnya belum dewasa. Banyak hal jadi faktor sebenarnya. Tapi sekali lagi, balik lagi ke diri sendiri. Karena nanti kan iman kita yang tanggung kan diri sendiri. Gitu. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi segala sesuatu sebenarnya. Kalau dia tidak terima, yang penting saya sudah berusaha gitu. Dan kita mendoakan. Makanya dikatakan melepaskan kesalahan. Melepaskan kesalahan itu tidak selalu di dalam dua pihak gitu. Kadang pun kita tidak dijawab, ya sudah kita lepaskan saja gitu. Kenapa kita simpan dan akhirnya membuat kita digerogoti dari dalam, ya kan? Yang penting kita sudah berusaha, itu saja sih yang saya rasa. Berusaha untuk bisa mengampuni ya Bapak Evangelis. Jadi lebih begini, banyak kadang-kadang kita akan mengampuni orang, tapi kita kadang-kadang juga akan merasa bahwa semakin direndahkan. Oh ya, gampang dia untuk memaafkan, buat saja salah, gampang nanti dimaafkan. Ini yang menjadi kadang-kadang jadi buah semalakama ya. Kadang-kadang mau berbuat mengampuni malah semakin ditindas kayak gitu. Tapi saya rasa itu adalah asumsi. Iya kan? Sebelum terjadi kan kita belum tahu apa yang terjadi. Iya, betul. Pikiran-pikiran kita. Itu sebenarnya masuk dalam kekhawatiran kita. Betul. Jangan-jangan saya nanti direndahkan. Padahal kan tidak juga. Benar. Belum tentu itu terjadi. Kalaupun itu terjadi, ya tidak apa-apa. Emangnya kenapa kalau saya direndahkan? Coba Ibu Stevi, kenapa kalau nanti saya direndahkan? Ada salah apa gitu dengan hal itu? Karena kalau kita sekali lagi punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita punya sikap, Tuhan,
saya memang orang jahat kok di hadapan Tuhan, ada- ya kan? ada Jadi kerendahan hati itu. Kalau kita merasa saya tidak bisa direndahkan, justru kan sebenarnya itu kebalikannya. Iya, betul, kan? betul. Baik. Ini kalau berbicara tentang pengampunan pasti panjang sekali sebenarnya waktunya, tapi kita Sangat tidak terasa, panjang. kita sudah di penghujung acara. Dan silakan Bapak Evangelis untuk menyampaikan kesimpulan, pesan-pesan untuk pemirsa di rumah terkait tema kita pada saat ini. Ya, mungkin satu cerita sebagai penutup mungkin. Saya pernah baca satu komentari, jadi komentari itu buku tafsiran, dan di situ ada seorang penafsir bilang kasih Tuhan itu kasih yang boros. Boros ini kan konotasinya negatif. Iya. Tapi izinkan saya pakai kata boros. Tuhan punya kasih yang boros. Artinya apa? Melampaui dari yang selayaknya kita terima. Berlebihan, bahkan kalau kita menilai di dalam hidup kita, terima kebaikan dan pengampunan Tuhan itu sangat-sangat berlebihan. Tetapi sebagaimana dikatakan, kasih yang besar itu diberikan kepada kita. Maka sebagai orang yang sudah menerima kemurahan yang begitu banyak, pengampunan yang luar biasa daripada Tuhan, maka Tuhan cuma minta kita lepaskan pengampunan. Jangan simpan kesalahan orang lain. Memang penuh pergumulan seperti yang dikatakan saudari Gina tadi. Kira-kira seperti itu. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Firman-Mu dengan telah jelas kami dengarkan. Sangat jelas untuk kami pahami. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kami, pergumulan dengan kedagingan dan keinginan manusia lama kami. Kami seringkali ragu atau bahkan sulit untuk melakukan firman-Mu ini. Namun Tuhan, kami percaya dengan kekuatan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan Roh Kudus-Mu, kami percaya itu yang akan terus menolong kami. Asal kami mau mencari Engkau dan kami mau meminta pertolongan-Mu, maka kami akan dimampukan untuk mengampuni. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar firman-Mu ini bukan hanya menjadi teori yang indah, bukan hanya menjadi pembicaraan yang hangat, yang seru, tetapi juga boleh nyata di dalam kehidupan kami sebagai orang yang terus bergumul melakukan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, sebab kami ini lemah. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus yang mengampuni kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Servaldo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam segala aktivitas dan cita-cita Bapak tentunya. Amin. Baik pemirsa Terima di kasih. rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Stefi Mardiani Maruro dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah,
oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami.